konten pembodohan, semua tukang tipu, tukang kibul. Bener nggak sih? Aduh, pusing dah. Jadi gini ya teman-teman ya, di sini ada komentar ya dari teman kita ya. Ini komentarnya seperti ini, panjang banget kalau saya bacain mungkin 2 minggu nggak selesai. Jadi saya ambil garis bawahnya aja kalau kipasnya hidup dan kompresornya mati. Jadi dinyalain, kompresnya hidup sebentar kemudian mati. Oke. Sebelum ke videonya, saya mau ucapkan salam dulu buat teman-teman semua dimanapun teman-teman semua berada. Semoga ini teman-teman dalam keadaan baik, sehat, dan pastinya berbahagia. Jadi ya teman-teman ya, saya dapat komentar sebelum ke video tadi ya, kita bahas ini dulu. Jadi banyak sekali komentar yang mengatakan konten kreator atau mungkin di channel sebelah itu kontennya semua tukang servis, tukang kibul, tukang tipu, dan segala macam lah. Pokoknya komentarnya banyak. Nah ini yang buat komentar-komentar, saya mohon maaf ya kalau komentarnya saya hapus satu persatu. Karena apa? Karena saya juga tidak ingin menjatuhkan sesama kreator ya. Tapi kalau misalkan kalian nanya dan pengen ditanggapi biar nggak diserang terus ya, saya mau nanggapi sedikit ya mengenai konten kreator yang menjelekan semua teknisi. Sebenarnya gini, kalau kita beranggapan kalau teknisi itu tukang tipu, tukang kibul, sebenarnya enggak lah. Itu hanya ada beberapa oknum yang jadi tukang tipu, tukang kibul, mungkin ada. Tapi sebagai konten kreator pastinya membuat konten yang mengedukasi. Jadi ya kalau saya sih nggak pengen menjelekan atau menjatuhkan sesama teknisi lah. Karena cara orang menjual jasa mereka itu dengan cara mereka sendiri. Jadi ya banyak cara, banyak trik atau banyak apalah, nggak ngerti lah saya intinya lah. Yang jelas kalau ditanya konten kreator mengatakan kalau semua tukang tipu, enggak lah. Menurut saya itu enggak ya teman-teman ya. Tapi sebagai konten kreator membuat video itu pastinya buat mengedukasi ya. Ngasih tahu cara-cara yang benar, cara-cara yang bagus atau segala macamnya. Kalau dikasih embel-embel yang menjatuhkan hak orang lain sebenarnya seharusnya sih enggak. Tapi kalau buat saya pribadi begini teman-teman. Kalau kita merasa nggak nakal ya, saya nggak perlu emosi ya. Satu, cuman ada efeknya dari konten-konten yang menjatuhkan teknisi lain di luarannya. Karena satu, kepercayaan dari konsumen ke teknisi akan pasti berkurang. Itu yang pasti. Dan yang jelas, nggak ada orang ahli yang nggak pernah gagal, nggak ada orang pinter yang nggak pernah salah. Jadi semoga aja kita nggak jadi orang-orang yang keblinger lah, intinya begitu. Jadi ya kalau mereka pada punya konten yang begini begitu, itu trik mereka dan itu hak kalian yang menonton yang menilai. Jadi mungkin buat teman-teman yang komentar seperti itu, mungkin entah komen-komen dari sesama teknisi atau apa, yang mungkin kontennya kurang pas buat mereka, saya juga nggak paham. Tapi yang jelas ya alangkah bagusnya kita saling bantu ya, karena pada dasarnya kita sama-sama cari rezeki lah. Kadang-kadang kita udah cari rezeki yang benar, kita cari jalan yang benar aja kita masih dianggap salah dan dianggap nggak pas. Ya kan gitu ya teman-teman ya. Ditambah dengan konten-konten yang yang menjatuhkan sesama teknisi, pada akhirnya teknisi mendapat kepercayaan yang kurang dari konsumen. Tapi ya nggak apa-apa, selagi kita masih kerja dengan cara kita yang benar, menurut saya nggak perlu emosi. Dan saya nggak pernah mau menanggapi hal yang kayak begitu. Tapi kalau diserang terus, dikasih komen kayak begitu terus, kadang-kadang kita juga pusing ya, capek juga ngapusinya. Jadi mohon maaf ya teman-teman ya, buat komen-komennya yang udah kehapus dan nggak saya baca di sini ya, karena komennya kayaknya kok nggak enak banget ya. Oke, jadi kita langsung aja ke videonya ya teman-teman ya. Nih komentarnya tadi karena panjang, jadi kita garis bawahi tadi, outdoor yang kipasnya mati dan kipasnya hidup dan kompresnya nyala sebentar kemudian mati. Jadi banyak sebab ya teman-teman, kalau kompresor mati, kompresor nyala sebentar kemudian mati, itu biasanya nggak setar ya, nggak mau start atau nggak mau hidup. Itu ada beberapa faktor yang jadi penyebabnya. Salah satunya adalah kapasitor yang ngedrop, loyo, atau rusak. Bisa jadi kompresornya yang macet. Jadi gitu teman-teman. Nah,
Gimana sih cara mengatasi untuk kompresor yang macet seperti ini? Nah, saya bagi tips buat teman-teman sedikit. Tapi ya cara ini nggak sepenuhnya berhasil, hanya bersifat untuk sementara seandainya kompresor teman-teman itu kok macet ya. Ini hanya sekedar bersifat sementara karena cara ini biasanya itu ada yang bertahan lama, ada yang bertahan cuman sebentar doang. Jadi apa, tergantung dari kondisi barang atau kondisi kekuatan kompresornya itu juga berpengaruh ya. Karena kita sebagai teknisi sifatnya hanya sekedar memperbaiki, selebihnya tinggal kekuatan barang itu sendiri. Oke, kita langsung aja ya teman-teman ya. Begini teman-teman, kalau misalkan teman-teman mengalami kok kompresornya nyala sebentar dan kemudian mati, kipasnya nyala. Nah, biasanya penyebabnya tuh ada di sini teman. Ini ada kompresor ya. Nah, ini ada kompresor nih. Ini kompresor. Kalau seandainya nyala sebentar kemudian mati, dengung, teman-teman saya kasih tips caranya adalah coba matikan dulu berapa lama untuk AC-nya. Kemudian tunggu sampai kompresornya ini adem ya atau dingin. Kalau udah dingin, coba hidupkan lagi, masih dengung atau enggak. Nah, kalau masih dengung, coba cek bagian kapasitor. Kapasitor baru ganti. Kapasitor baru ganti, tapi kalau listrik sering turun, sering drop, biasanya ini kapasitor juga akan berpengaruh, nilainya akan cepat turun ya. Misalkan dari nilai mikro yang 20, mungkin bisa turun ke di 15 atau apa segala macam. Karena kekuatan barang kan kita nggak tahu ya. Nah, lebih baik teman-teman coba lagi dengan ganti kapasitor. Kalau masih diganti kapasitor dengan kapasitor yang baru, kok masih nggak mau, masih dengung. Nah, aduh ini ganjel ya. Nah, jadi teman-teman bisa membuat starting untuk kapasitornya sendiri ya. Membuat starting supaya kompresornya hidup dengan cara mengganti nilai kapasitornya menjadi yang lebih gede. Misalkan dari 20, taruhlah ganti menggunakan kapasitor yang 35 atau 50 sekalian. Buat apa? Buat membantu setar bagian gulungan dinamonya ya. Nah, kalau misalkan masih belum bisa, ini adalah cara trik yang seperti ini. Ini trik terakhir ya. Tapi ini biasanya berhasil, tapi kompresornya nggak wet. Ini kalau untuk teknisi mungkin udah paham cara seperti ini. Tapi kalau untuk konsumen yang pengen nyoba, ya nggak apa-apa. Karena itu barang sendiri. Kalau seandainya rusak kan nanti ujungnya pasti akan manggil teknisi ya. Kalau seandainya nggak berhasil, nggak gagal, teman-teman bisa panggil teknisi kepercayaan. Ingat ya, teknisi kepercayaan. Jadi jangan panggil teknisi yang nggak dipercaya. Nanti dikiranya tukang kibul lagi. Karena komennya kok begitu amat ya. Nah, jadi ini ada kabel 2 ya, teman-teman. Kabel 2. Nah, kabel yang 2 ini, nah kita ke sini dulu deketin. Nah, ini kabel 2. Biasanya di kapasitor tuh ada kabel 2 seperti ini. Nah, kabel 2 yang seperti ini semuanya masuk ke kompresor. Nah, cari bagian kabel setrum yang masuk ke kapasitor, kemudian pindahkan ke kabel yang satunya lagi. Nah, ini nanti putaran kompresor akan berbalik. Nah, kalau sudah sambil berbalik, teman-teman di sini ada tandanya nih. Di kompresor itu ada tanda-tandanya begini nih, ada centolan nih, ada centolannya dikit-dikit ya, kecil-kecil, ada centolannya nih. Di keliling tuh ada centolan-centolannya. Nah, teman-teman bisa getok kompresornya. Nih, ada centolan-centolan tuh. Teman-teman bisa getok. Aduh. Aduh, ini ganjelnya agak ini ya, teman-teman. Jadi gini deh. Nih teman-teman, kalau udah dibalik kabelnya, kalau kabelnya udah dibalik, teman-teman bisa getok ya sambil dihidupkan, colokan apa ini kapasitor dibalik, hidupin. Kemudian kalau udah hidup masih dengung juga nggak jalan, teman-teman di centolan ini, di centolan-centolannya yang ada di bagian kompresor, teman-teman getok menggunakan palu atau apa sampai dia hidup. Kalau dia hidup, tunggu sekitar 10 sampai 15 detik kemudian cabut. Itu tandanya udah hidup. Kalau udah hidup, teman-teman balikin lagi ke kabelnya, balikin lagi ke ukuran yang ke kabel yang seharusnya. Tapi kalau misalkan dengan cara itu nggak mau hidup, tetap nggak mau hidup, teman-teman lebih baik ganti unit. Kenapa? Karena kompresor satu ganti mahal,
dibenerin juga mahal, kemudian diganti kompresornya aja, kompresornya juga mahal. Kalau dihitung-hitung nanti setelah jasa kerja, bahan apa segala macam, teman-teman nambah sedikit lagi, kebeli lagi AC yang baru. Jadi kalau misalkan dengan cara-cara itu tadi nggak bisa berhasil, saran saya teman-teman mendingan ganti, karena kompresor ini jantungnya AC. Jadi kalau untuk diperbaiki dan apa segala macam akan mahal. Jadi gitu aja. Terima kasih buat kalian yang udah mau nonton dan yang udah komen-komen. Mohon maaf yang komennya udah saya hapus. Semoga video ini bisa berguna, bisa bermanfaat, dan semoga semua teknisi bisa saling kerjasama, saling membantu. Dan untuk konten kreator yang membuat konten-konten, ya semoga semoga ya, tujuannya pasti semua sama, ingin mengedukasi, ingin berbagi kepada teman-teman semua di luaran yang nonton, supaya mereka juga bisa tahu, bisa paham. Jadi gitu aja. Terima kasih buat kalian semua yang udah menonton, udah mau subscribe. Semoga rezeki kalian makin tambah banyak, makin berlimpah, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.